Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini kita masih di seputaran ternak kita guys. Jadi jangan lupa yang belum subscribe ya di subscribe bosku. Jadi setiap kali ada notifikasi dari kita selalu bisa dinikmati. Jadi kalau untuk menemukan, mencari itu nanti akan muncul gitu loh. Kalau nggak di subscribe ya kita repot. Kita repot. Kalau memang kita mau pengen belajar ya sama-sama lah kita belajar di sini. Bukan berarti kita sudah berani ngonten terus kita yang paling mengerti tentang perpuyuhan. Ya enggak juga sih. Kita sama-sama belajar di sini. Tuh rekan-rekan semuanya, apa kabarnya yang ada di seluruh Nusantara? Bersama kami di channel Edi Puyuh Jambi tentunya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mencari solusi permasalahan demi permasalahan yang ada di kandang rekan-rekan masing-masing. Permasalahan pasti itu tidak sama. Seperti halnya ada kawan kita yang dari Jawa Timur kalau nggak salah. Ini coba kita buka dulu. Menghubungi lewat website kawan. Jadi di sini, Assalamualaikum Pak Edi, saya mau nanya. Puyuh saya populasi 500. Habis pakan 8 sak. Kok masih bertelur 243 butir. Saya beli umur puyuhnya 30 hari. Mohon solusinya Pak, matur suwun. 8 sak ya sudah lumayan banyak ya. Kalau untuk puyuh populasi 500 itu kalau enggak salah 500 itu satu sak. Yang 50 kilo itu sekitar 4 harian ya. 4 hari kali berapa itu? 8 sak ya tadi ya. 4 dikali, waduh kok miring-miring. 30 hari berarti. Satu sak itu 4 hari biasanya kalau puyuh 500 itu. Satu sak yang 50 kilo. Berarti kalau 32 hari selama 8 sak. 32 berarti 62 hari dari mulai hari netasnya, karena beli umur 30 hari, masih di umur 62 hari ya, betul ya. Berarti umur 62 hari. Karena belinya 30 hari. Di 30 hari kita beli, kemudian kita bawa, kemudian kita besarkan sampailah habis 8 sak. Saya perhitungkan di sini 62 hari. Mungkin dengan hari ini bisa 65 hari. Harusnya memang sudah normal, tetapi di sini keluhannya itu 243 butir per hari. Harusnya sekitar 400-an. Bisa 450 kalau masa-masanya itu. Karena kemarin yang ambil bibit dengan saya ada Pak Iskandar Purnama itu, yang ambil bibit itu 500. Terkadang kemarin saya tanya populasi 500 itu sehari dapatnya berapa. Terkadang 4,5 Pak. Terkadang ya bisa mencapai 500 juga, terkadang ya 475. Ya, seperti itu keluhannya. Tetapi ini di sini kok 243 butir dari populasi 500 ekor puyuh. Biasanya 500 ekor puyuh itu memang ya makan waktu itu 500 dikali 23, 11. 22 ya sekitar 4 hari habis satu karung. Bisa lebih malahan. Bisa lebih. Nah, di sini kok
Ini tadi pertanyaannya 243 butir. Saya beli umur 30 hari. Solusinya gini kawan. Solusinya ini. Sebenarnya sih sering sih di konten saya, di video-video saya itu ada loh itu. Mengatasi hal-hal yang seperti itu. Kita lihat dulu yang pertama adalah bibitnya kawan. Bibitnya itu warnanya sama semuanya apa enggak? Coklat-coklat semuanya. Ada hitam enggak di situ? Kalau ada hitam berarti bibit itu dicampur. Bibit itu campur ya. Kalau sudah hasil dari pemurnian, kalau dia coklat-coklat semuanya, maka itu betina semua. Kalau campur ada coklat, ada hitam, nah itu kita nggak tahu ya, bibitnya pasti campur itu. Kalau campur kita kadang terkendalanya memang di situ. Nah solusinya gini kawan, mungkin masalah pakan. Pakan proteinnya mungkin kurang mencukupi, masalah pakan. Kalau protein puyuh itu yang dibutuhkan kan dari 17, 18, 19, 20. Pakai protein keempat itu biasanya bertelurnya itu kalau yang bagus ya 19, 20. Kalau 17 biasanya agak-agak ngadet juga sih gitu. Nah kemudian setelah kita lihat proteinnya ternyata Pak, wong saya pakai pakan murni pabrikan kok. Nah gini, mungkin dalam satu kandang seperti ini kawan, ini kandangnya baru. Dalam satu kandang mungkin populasi kebanyakan, bisa juga. Karena apa? Sering saya bilang, panjang kandang kali lebar dibagi 200, ketemunya berapa? Misalkan panjang kandang itu 100, terus lebarnya 50, berarti panjang kali lebar. Panjangnya 100 dikali 50, nah terus dibagi 200. Hasilnya berapa itulah populasi yang ada di dalam yang seharusnya kita isi. Mungkin kebanyakan bisa juga tidak ada perkembangan di situ. Karena apa? Puyuh di setiap harinya itu perlu ruang gerak itu 20 cm per ekornya. Makanya dibagi 200 itu tadi. Nah, pakan sudah, kemudian kandang rumus kandang sudah. Apalagi? Mungkin sirkulasi udara terlalu pengap sehingga menimbulkan apa? Stres, bisa jadi juga. Jadi tadi yang dari awal tadi adalah pakan. Setelah pakan kemudian protein pakan tadi ya. Kemudian rumus kandang mungkin isinya terlalu kebanyakan. Nah dua-duanya sudah Pak. Pakannya pabrikan, isi kandang pun sudah kita tentukan. Tapi masih juga populasinya seperti itu. Nah ini kawan. Dua di antaranya di situ itu masih juga itu belum efektif juga. Ternyata telurnya masih seperti itu. Artinya gini, proteinnya sudah apa? Terus kemudian apa namanya? Kandang rumus isi sesuai Pak dengan rumus panjang kali lebar dibagi 200. Masih juga Pak itu Pak. Sudah. Langkah terakhir kawan. Itu hanya puyuh sekitar 500 ya tadi ya. Langkah terakhir. Di jam-jam pagi 10, 11, 12. Dari jam 9 nggak apa-apa. Kita harus berani nyortir kawan. Kita harus berani nyortir, kita ambil satu puyuh. Kemudian kita lihat apakah dia sudah ada calon telur untuk keluar sore atau tidak. Maksud saya ini jurus terakhir. Kita sortir, mana yang belum bertelur, mana yang sudah bertelur itu kita pisahkan. Artinya yang belum bertelur kita karantinakan, terus kemudian kita berikan pakan full, dengan kualitas pakan yang bagus, pakan pedaging dulu, biarkan dia sampai bertelur. Saya yakin dengan cara seperti itu nanti efektif. Saya yakin itu. Caranya gini kawan. Di pagi hari, jam 9, jam 10, ini dipegang sininya, di bagian perutnya sini perutnya. Agak ditekan dikit. Kalau dianya agak ada bulatnya, ini calon telur yang akan keluar sore, di sini sudah ada. Makanya dipencet di sininya. Nah, ini nanti akan terasa kalau itu puyuhnya memang betina semuanya. Gitu. Ya, dipencet di sininya. Terus yang di sininya perutnya kosong, tidak ada calon telurnya, itu dipisah. Yang ada telurnya pun dipisah. Yang tidak ada telurnya, pakan kita full. Artinya, pemberian pakan, rangsum pakan jangan ditakar. Yang
yang bagian belum bertelur itu tadi, pisahkan. Terus kemudian jam 2 stop dah, nggak usah lagi disortir. Kalau memang belum selesai, besok lagi. Karena apa? Di jam 2, 3, 4, 5 sore, itu masa-masanya dia keluar telurnya. Itu dia masa-masa keluar telur. Jadi jangan diganggu, biar dia tidak stres. Ya, gitu ya. Jadi yang pertama tadi mungkin perhatikan masalah proteinnya. Kemudian sirkulasi udaranya, pengap apa enggak dia, panas apa enggak dia di situ. Terus kemudian rumus kandangnya, isi di dalam kandangnya dia itu berapa. Ya, setelah itu ternyata masih juga teori yang ini terbantahkan, artinya Pak, sesuai dengan isi, sirkulasi udara bagus. Kemudian protein bagus. Dengan cara terakhir tadi adalah di sortir di pagi harinya. Ciri-ciri telur yang akan keluar sudah ada di perut itu. Di jam 9, 10, 11, 12. 1, jam 2, jam 3, jam 4 istirahat. Jangan disortir. Mengganggu kenyamanan telur yang akan mengganggu kenyamanan puyuh yang akan bertelur, kawan. Jadi itu nanti kita tahu mana yang bertelur, mana yang tidak. Mungkin saya pernah bilang kalau kita beli puyuh PST itu memang resikonya seperti itu, kawan. Kita tidak tahu penanganan di kandang sana seperti apa, tiba-tiba datang di sini umur 30 hari. Mungkin selisih juga bisa juga. Ada yang selisih seminggu, tidak merata semuanya. Mungkin bibit itu dicampur antara umur 25 dengan umur 30 hari dicampur, bisa jadi ada yang besar, ada yang kecil. Makanya tidak ada pemerataan, penyamaan di situ. Makanya badannya belum sama semuanya. Kita kan nggak tahu seperti itu. Makanya kan sering saya sarankan kalau beli puyuh itu enak DOK lah. Atau di umur-umur 20 hari atau 2 minggu lah. Itu enaknya seperti itu. Jadi kita merawatnya kita tahulah. Terus kemudian kita cara pemberian pakannya kita tahu. Terus kemudian kendala yang seperti ini jarang terjadi. Memang rata-rata kalau di PST kendalanya rata-rata seperti ini. Tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, yang kita angan-angankan. Makanya langkah terakhir tadi disortir, ya, disortir di pagi hari, jangan di sore. Kalau di sore itu terkadang dia sudah keluar, kita nggak tahu. Sebaiknya di jam-jam 9 pagi, 10, 11, 12 itu sudah mulai ini ya, mulai ada telurnya, ada rasa telurnya di bagian perutnya itu. Tadi silahkan karantinakan, pisahkan, kemudian pakan kita perbaiki, kasih minum air gula merah. Jangan terlalu banyak gula merahnya, jangan kental. Sekedarnya saja. Untuk apa? Memancing daripada imun tubuh dia biar supaya meningkat lagi, kesehatannya meningkat, kekuatannya meningkat, produktivitas mudah-mudahan cepat teratasi. Ya, kawan ya yang dari Jawa Timur, monggo dipraktek nih mawon Mas. Mudah-mudahan nanti secepatnya teratasi. Saya yakin teratasi. Kalau memang puyuhnya gemuk Pak, bukan main gemuknya, tapi di lubang anusnya perhatikan. Kalau lubang anusnya dia itu kecil, berarti itu bencong, Mas. Jangan salah-salah. Ada puyuh bencong yang nggak mau bertelur, ada. Dia gemuk bukan main, tapi lubang duburnya kecil. Bandingkan dengan yang lain. Biasanya ketahuan di situ. Ada biasanya hal-hal yang seperti itu. Tapi kan nggak mungkin, Pak, sampai 100-an yang bencong. Kan nggak mungkin. Nah, makanya disortir, langkah terakhir disortir, ya, gitu ya Mas ya. Mungkin hanya itu, boleh nanti di sharing-sharing lagi kita melalui website atau melalui apa, silahkan. Nanti coba kita cari solusinya sama-sama, ya. Mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah masuk ke channel, terima kasih yang sudah sama-sama kita sharing di channel. Ajangnya channel di channel saya ini ya, ajangnya untuk kita berbagi informasi, berbagi pengalaman saja. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer, mudah-mudahan cepat teratasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.